Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kita masuk pada materi pertemuan ketiga, yaitu model bisnis dari e-commerce. Model bisnis adalah metode untuk melakukan bisnis di mana sebuah perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan untuk menghasilkan pendapatan. Karenanya, model bisnis adalah inti suatu bisnis yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta segala kelengkapannya seperti produk yang ditawarkan, strategi, kebijakan-kebijakan, struktur organisasi, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam model bisnis e-commerce dengan fungsi yang berbeda-beda. Di slide berikutnya, kita melihat jenis model bisnis e-commerce, yaitu ada business to business atau kita sebut dengan B2B, ada business to consumer, kita sebut dengan B2C, consumer to business, ya C2B, consumer to consumer, C2C, business to administration, B2A, consumer to administration, C2A, online to offline. Nah, untuk menjelaskan pengertian-pengertian dari model bisnis e-commerce, mari kita lihat di slide berikutnya. Bisnis to bisnis di mana dilakukan antara pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Jadi di sini antara perusahaan A dengan perusahaan B melakukan sebuah transaksi yang bersifat online. Contoh di sini ada eh, model dari B2B yaitu ada Busy, Ralali, dan lain-lain. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat nih, ada ralali.com dengan websitenya, Monotaro, ada Mbis, ada Busy, Kawan Lama, Indo Trading. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa juga melihat dan cek bagaimana sih karakteristik dari B2B yang ada di sini. Oke, berikutnya Business to consumer. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya, karena pasti teman-teman sering menggunakan. Nah, contohnya adalah di sini bisnis dilakukan antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen, artinya dengan pengguna langsung, teman-teman. Bisnis yang dilakukan yaitu produsen menjual produk ke konsumen secara online ya. Beberapa website di Indonesia menerapkan e-commerce seperti ini ada Bineka, ada Berrybenka, Asus Store, Ager, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Kita menggunakan Traveloka, kemudian Monotaro, Tiket.com, Berrybenka, Wada Kosmetik, Dekoruma. Nah, teman-teman bisa melihat dan cek dari situsnya. Berikutnya, consumer to business. Apa itu? Ya, merupakan bisnis antara konsumen dan produsen dengan inisiatif dari salah satu pihak yang mencari atau membutuhkan terlebih dahulu. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu yang menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Misalnya di sini ada iStock Photo. iStock Photo juga kita bisa menjual foto-foto yang kita miliki ya. Nah, di sini ada beberapa contoh eh, platform dan websitenya, ada freelancer di mana baik itu individu ya dapat menawarkan jasanya kepada pihak-pihak perusahaan. Misalnya jasa pembuatan website, edit gambar, ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya apa sih yang menjadi core bisnis dari situs-situs lainnya seperti Freepik ya, kemudian My Blogger Themes. Nah, teman-teman bisa bisa lihat. Mungkin teman-teman juga sering melihat atau menggunakan Freepik ya, di mana kita bisa mencari gambar-gambar yang biasanya nanti kita gunakan sebagai aset kita dalam membuat sebuah konten, baik itu konten presentasi, konten video, dan seterusnya. Berikutnya, consumer to consumer, ini juga teman-teman tidak asing lagi ya, saya pikir, karena di sini e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen, yaitu konsumen dengan konsumen.
Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan institusi dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, ya, Bukalapak, dan lain-lain. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan melalui website yang telah ada. Namun, tidak hanya itu sebetulnya ya, ada beberapa kasus di mana pun eh, baik itu Tokopedia, baik itu Shopee ya, mungkin saat ini juga bergeser, tidak tidak hanya C2C, bahkan B2C juga ada di dalam platform tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa juga buat bahan diskusi di mana sih eh, poin yang mana B2C ya itu dapat dilakukan oleh Tokopedia juga ya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat secara secara langsung ya, teman-teman. Atau yang lebih dahulu ya, sebelum ada Tokopedia dan Shopee, ya mungkin kita kenal ada yang namanya OLX ya. Di sana kita sebagai apa namanya sebagai konsumen juga bisa selaku pembeli juga. Misalnya kita ada barang-barang yang sudah kita tidak gunakan lagi ya, tidak terpakai lagi, kita bisa menjual secara langsung ya, entah itu handphone, entah itu ya barang-barang apapun itulah gitu. Oke, teman-teman bisa ngecek seperti apa sekarang di OLX ya dan seterusnya, atau bahkan bagaimana Tokopedia dan Shopee mungkin tidak hanya situsi saja model bisnis yang digunakan. Nah, teman-teman nggak usah bingung karena model bisnis ini semakin berkembang, jadi platform tidak hanya menerapkan satu model bisnis saja ya teman-teman. Nah, silakan juga buat bahan diskusi dan analisa teman-teman. Berikutnya ada yang namanya business to administration. Business to administration mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan khusus di bidang-bidang seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, dokumen hukum, ya, dan registrasi. Contohnya adalah pajak.go.id, ya, BPJS Ketenagakerjaan, di mana eh, tentu ya baik itu perusahaan bahkan orang personal pun ya tidak tidak lepas dari kepengurusan pajak dan BPJS Ketenagakerjaan ya di mana secara company atau secara perusahaan harus harus mengurus ya bagaimana pegawai-pegawainya untuk mengurus ketenagakerjaan baik itu nanti jaminan sosial ya eh, jaminan hari tua dan seterusnya dapat diakses melalui platform BPJS Ketenagakerjaan. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Silakan teman-teman cari jenis-jenis dari business to administration. Berikutnya, consumer to administration meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Jenis ini banyak melibatkan layanan khususnya di bidang pendidikan, pajak, dan kesehatan. Contoh BPJS kesehatan.go.id ya, pajak.go.id. Nah, tadi juga sempat kita coba bicara terkait pajak.go.id ada di business to administration karena perusahaan pun melakukan kepengurusan di pajak.go.id. Dan kenapa pajak.go.id ada juga di C2E ya? Karena kita sebagai individu pun juga bisa melakukan pelaporan pajak secara individu, teman-teman. Makanya nanti tidak usah heran kalau misalnya eh, ada banyak model bisnis ya dalam dalam satu platform seperti itu tuh, teman-teman. Ya. Oke, di sini ada nama platform dan ada websitenya. Nanti teman-teman bisa silakan mencoba dan mencari seperti itu ya. Apalagi kira-kira yang termasuk ke dalam consumer to administration. Ya, yang terakhir ya, online to offline. Online to offline merupakan e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik, atau kita sebut dengan O2O ya, mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan datang ke toko fisik. Jadi konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik ya,
Contohnya ada alfachat.com dan mataharimau.com. Dan sebetulnya masih masih banyak lagi teman-teman penggunaan online to offline. Misalnya contoh, satu waktu saya ingin membeli kopi ya, saya beli kopi kenangan misalnya seperti itu. Nah, supaya tidak ngantri gitu ya, saya bisa melakukan order dulu gitu ya di aplikasi kopi kenangan. Nah, nanti setelah saya dapat nomor order ya secara online tentunya ya menggunakan aplikasi di mobile phone saya. Setelah proses dan ID pelanggan eh, sudah dinyatakan selesai, saya harus pick up ya tanpa harus ngantri lagi ke store yang mana tadi saya sudah pilih seperti itu. Itu pun juga termasuk konsep dari online to offline. Jadi sangat berkembang dan sangat bervariasi sekali model-model bisnis ya yang dapat digunakan pada model bisnis saat ini, teman-teman. Ya, silakan teman-teman mencari lagi ya jenis-jenis dari online to offline yang kira-kira mungkin teman-teman sudah gunakan ya, tapi kadang-kadang teman-teman nggak aware nih. Oh, ternyata saya sudah pernah menggunakan seperti itu. Oke, cukup mudah untuk pertemuan kita di hari ini, teman-teman. Nah, seperti biasa, saya akan melakukan diskusi ya. Di sini ada pertanyaan dari diskusi ya. Yang pertama, model mana yang paling relevan untuk UMKM di Indonesia? Ya, tentu kalau misalnya UMKM di Indonesia, teman-teman bisa membedakan ya. Di sini kita fokus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Kira-kira model bisnis apa nih yang paling cocok yang akan diterapkan kalau kita memiliki UMKM misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan model O2O dalam bisnis retail? Yang ketiga, apa tantangan utama dalam mengembangkan e-commerce C2C, consumer to consumer? Yang terakhir, nomor 4, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung e-commerce B2 administration dan consumer to administration atau C2E? Oke, empat poin diskusi ini ya yang nanti silakan teman-teman jadikan sebagai jawaban untuk berkomentar di kolom komentar YouTube dan juga sebagai tugas teman-teman. Itu saja materi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.